Hari ini, apakah engkau siap untuk perkara-perkara besar yang Tuhan sediakan bagimu? Dengarkanlah, saat umat-umat Tuhan memuji, maka malaikat-malaikat pun ikut memuji Tuhan. Pujian dan penyembahanmu itu lebih berharga daripada pujian dan penyembahan para malaikat. Karena engkau anak, sedangkan mereka hamba. Oleh karena itu, katakanlah kepada dirimu sendiri, "Ya Tuhan, aku siap." Engkau tahu bahwa setiap ada pujian dan penyembahan, maka di sana ada hadirat Tuhan yang turun. Tuhan bertata di atas pujian, Tuhan bersemayam di atas pujian umatnya. Apakah ada di antara engkau yang pernah mendengar tentang jubah Zakaria? Karena setiap nabi mempunyai jubahnya sendiri-sendiri. Jawatan kenabian yang dikerjakan oleh nabi-nabi yang bekerja di zaman dulu masih ada sampai hari ini. Rasul Paulus dan rasul-rasul yang lain melakukan pekerjaan yang sama hebatnya, walaupun mempunyai kekhususan masing-masing. Mereka mengajarkan apa yang luar biasa. Tetapi mengapa dibandingkan dengan rasul-rasul yang lain, Rasul Paulus yang paling banyak menulis? Ada banyak pekerjaan dan mukjizat yang dia catat. Banyak waktu dalam hidupnya dia gunakan untuk melayani, menyembuhkan, membangun jemaat, dan menulis. Ini alasannya mengapa Roh Kudus mengajarkan kepada setiap anak-anak Tuhan untuk belajar mencatat kalau mendengarkan khotbah, mendengarkan firman Tuhan. Dalam perjanjian baru, Yudas hanya menulis 1 pasal. Tetapi bukan berarti Yudas tidak banyak bekerja. Tetapi yang dia tulis hanya 1 pasal. Rasul Paulus mengerjakan banyak dan juga menulis banyak. Nabi Elia, Nabi Elisa mengerjakan apa yang luar biasa. Tapi kalau ditanya tentang Nabi Zakaria, banyak orang yang tidak tahu. Saat ini kita akan belajar dari Nabi Zakaria ini. Apa yang dikerjakan oleh Nabi ini akan engkau pelajari dan baca bersama-sama. Oleh karena itu siapkan catatanmu, siapkan Alkitabmu dari kitab Zakaria pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-9 sampai yang 15. Perikop kerajaan sang tunas di Yerusalem. Datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, "Pergilah pada hari ini juga ke rumah Yosia bin Zefanya, dan pungutlah persembahan dari pihak orang-orang buangan, yaitu dari Heldai, Tobia, dan Yedaya. Semuanya orang-orang yang sudah datang kembali dari Babel. Pungutlah perak dan emas, buatlah mahkota, dan kenakanlah itu kepada kepala imam besar Yosua bin Yozadak. Katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Inilah orang yang bernama Tunas. Ia akan bertunas dari tempatnya, dan ia akan mendirikan bait Tuhan. Dialah yang akan mendirikan bait Tuhan, dan dialah yang akan mendapat keagungan dan akan duduk memerintah di atas tahtanya. Di sebelah kanannya akan ada seorang imam, dan permufakatan terhadap damai akan ada di antara mereka berdua. Dan mahkota itu akan tetap tinggal dalam bait Tuhan sebagai tanda peringatan akan Heldai, Tobia, Yedaya, dan akan Yosia bin Zefanya. Orang-orang dari jauh akan datang untuk turut membangun bait Tuhan. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Dan hal ini akan terjadi apabila kamu dengan baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu." Inilah keajaiban yang pertama. Bangsa Israel ada dalam proses pembuangan, dan yang berkumpul ini adalah orang-orang dari pembuangan. Mereka mengumpulkan persembahan, dan satu nubuatan diberikan kepada mereka untuk membuat satu mahkota, yang juga menjadi suatu nubuatan bahwa di masa yang akan datang sang tunas, yaitu Yesus Kristus, akan hadir di dunia dan bertahta di dunia. Saat engkau diberikan jubah Zakaria, engkau akan tahu bahwa orang-orang luar biasa dihasilkan dari orang-orang buangan. Emas dikumpulkan, dibuat menjadi mahkota untuk ditaruh di atas kepala imam besar Yosua sebagai lambang Tuhan memerintah atas Israel. Dengarlah baik-baik bahwa pasukan Daud yang paling hebat bukan dikumpulkan dari tentara-tentara Israel, tetapi Daud mengumpulkan dari orang-orang buangan. Engkau bisa baca di 1 Samuel 22 ayat 2. Kalau engkau punya jubah ini, engkau akan bisa melihat di dalam diri temanmu potensi yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Engkau akan menemukan permata yang di dalam dirinya di antara tumpukan sampah kehidupannya. Dimulai dari orang-orang buangan dan memulai karirnya dari orang-orang yang terbuang, orang-orang yang berhutang, kecewa, pembunuh, orang-orang yang secara struktural di masyarakat kasta yang paling bawah. Kondisi bangsa Israel saat itu tidak sebaik sekarang. Mereka masuk ke dalam pembuangan, mereka masuk dari satu proses ke proses yang lain. Mereka dijajah dan diangkut ke Babel. Mereka diperbudak, dan ini mempengaruhi mentalitas mereka pada saat itu. Seorang anak raja yang hidup di bawah perbudakan sekalipun akan kehilangan mentalitasnya sebagai anak raja. Contohnya, cucu Saul, Melfiboset, anak dari Yonatan. Dia kehilangan jati dirinya sebagai anak raja, tetapi Daud menjaga dan memelihara keturunan Saul ini. Kalau engkau sebagai orang tua, perhatikan,
Engkau perlu memakai jubah ini. Engkau perlu mempunyai jubah ini supaya engkau dapat melihat potensi yang luar biasa di dalam diri anakmu, di antara semua kenakalan-kenakalannya sekarang. Kalau engkau seorang sahabat, engkau akan menjadi inspirasi bagi temanmu. Engkau akan membuat dia keluar dari tumpukan sampahnya dan menemukan permata yang paling mahal dan berharga dan membuat dia sukses. Saat nubuatan ini diberikan, imam besar ini belum memiliki apa-apa. Tetapi nubuatan diberikan, mahkota dibuat dan ditaruh di atas kepala Yosua. Mahkota ini dibuat dari persembahan emas perak dari orang-orang yang kembali dari pembuangan. Coba engkau lihat rekan-rekan di samping kanan kirimu. Adakah di antara mereka yang mungkin dulu engkau anggap remeh? Misalkan engkau jago main musik nih. Bahkan engkau bisa naik mimbar. Di dalam hatimu, engkau berkata, bisa apa dia? Engkau tidak pernah berpikir dulu waktu pertama kali engkau belajar bermain musik, engkau pun seperti dia. Saat engkau meremehkan orang di dalam hatimu, engkau tidak akan pernah menimbulkan potensi yang besar dari diri sahabatmu. Perhatikanlah anak-anak Tuhan, jangan pernah meremehkan siapapun yang ada di sekitarmu. Mungkin engkau sering melihat fenomena yang seperti ini. Temanmu saat di SMA yang sering engkau tertawakan, yang kau bully, tiba-tiba jadi bos. Malahan engkau yang jadi karyawannya. Mereka yang tidak dipandang, yang dihina, yang tersisihkan, masuk di dalam proses pembuangan, melewati proses yang sulit, sehingga kehilangan identitasnya sebagai seorang anak raja. Dipandang hina dan dipandang rendah. Tapi jangan disangka, kalau engkau mau membuat pasukan yang paling hebat, buatlah dari orang-orang seperti ini. Mari membaca bersama dari Zakaria 6 ayat yang ke-10. Pergilah pada hari ini juga ke rumah Yosia bin Jefanya dan pungutlah persembahan dari pihak orang-orang buangan, yaitu dari Heldai, Tobia, dan Yedaya. Semuanya orang-orang yang sudah datang kembali dari Babel. Dimulai dari menerima visi dan misi yang besar dari Tuhan. Banyak orang yang menjadi kaya dari mengumpulkan sampah untuk didaur ulang. Saat sekolah dulu, kalau bermain, engkau bermain dengan anak yang nakal misalnya. Tapi kalau belajar, engkau memilih anak-anak yang pintar karena siapa tahu kecipratan pintarnya dan bisa jadi jenius. Mungkin engkau lihat sekarang temanmu itu tidak bisa jadi apa-apa. Seperti halnya juga sahabat-sahabat kecil Presiden Jokowi misalnya. Tidak pernah menyangka teman sebangkunya waktu SD dulu bisa menjadi presiden. Pada waktu itu dia masih mungkin ingusan, penampilannya sederhana, dihina, dan teman yang menghinanya tidak pernah tahu bahwa dia sedang menghina Presiden Republik Indonesia masa depan. Yang dia tahu di hadapannya adalah mungkin seorang bocah hitam, kurus, ingusan. Engkau mungkin punya teman SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi yang penampilannya sama sekali tidak meyakinkan, yang tidak pernah engkau tahu permata apa yang ada di dalam dirinya. Tetapi engkau tidak pernah tahu Tuhan akan memahkotai orang ini. Dimulai dari visi dan misi yang besar dari Tuhan yang diciptakan dari orang-orang buangan ini, sehingga satu mahkota dibuat. Kalau Tuhan yang mengangkat, tidak ada seorang pun yang dapat menurunkan. 1 Samuel 2 ayat 6-8. Kalau engkau lihat sekarang ini, hati wanita itu seperti jalan tol. Hanya yang punya mobil yang bisa masuk. Waktu sekolah, pria ini memakai motor bebek tahun 70-an, pakai kacamata tebal. Kerjanya belajar setiap hari. Ditolak oleh wanita ini ciri-ciri wanita yang tidak bisa melihat investasi masa depan. Tahun demi tahun berlalu. Tiba-tiba bertemu lagi. Pria yang dulunya naik motor 70-an ini sekarang sudah naik Mercy. Mungkin di dalam hatinya, tahu gitu dari dulu saya investasi sama dia. Dimulai dari melihat permata di antara tumpukan sampah. Tentunya banyak wanita hebat yang ingin memulai dari pria yang sudah hebat. Ini salah besar. Karena laki-laki yang hebat biasanya sudah diambil orang lebih dulu. Tetapi wanita yang paling hebat adalah mereka yang bisa membawa seorang pria dari nol sampai mencapai kesuksesan. Jadi bukan hanya tinggal menerima sudah suksesnya saja, tapi membawa hidup orang dari nol sampai mencapai kesuksesan. Engkau mungkin saat ini meremehkan temanmu, tapi engkau tidak pernah tahu saat suatu hari nanti Tuhan membuatkan mahkota untuknya. Mari kita membaca kembali dari Zakaria 6 ayatnya yang ke-15. Orang-orang dari jauh akan datang untuk turut membangun bait Tuhan. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Dan hal ini akan terjadi apabila engkau dengan baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Dimulai dari mendengar dan mendapatkan visi dan misi yang dijalani di dalam ketaatan kepada Tuhan. Maka orang-orang dari jauh akan datang dan sesuatu yang besar pun dimulai. Bangunlah hidupmu dan dirikanlah bait suci di dalam hidupmu. Maka orang-orang akan berdatangan untuk mengenal Tuhan.
Biasanya orang mengikuti orang yang sudah jadi. Pertanyaannya, siapa yang mau mulai duluan? Berbahagialah engkau yang mau memulai duluan dan melihat sampah-sampah ini mempunyai permata, karena semua orang akan mengikuti engkau. Mengapa jubah ini diberikan kepada anak-anak Tuhan dan jemaat Tuhan di akhir zaman ini? Jubah ini diberikan untuk membuat jemaat Tuhan di akhir zaman yang hidupnya bermentalitas orang buangan dipulihkan dan diangkat Tuhan setinggi mungkin. Kalau engkau anak, engkau tinggal di rumah orang tuamu yang besar, engkau memilih kamar yang paling besar atau kamar pembantu? Jelas ya, yang kau pilih pasti kamar paling besar. Kalau kamar papa mamamu yang paling besar, biasanya engkau memakai kamarnya kalau mereka sedang keluar. Ya mungkin di kamarmu tidak ada TV, ya mungkin di kamar mereka ada. Terus engkau masuk kamar mereka, engkau nonton Netflix misalnya. Engkau masuk dan memakai fasilitas yang ada. Apakah orang tuamu marah? Tentu tidak. Tepat, karena engkau anak. Tapi coba kalau pembantu yang masuk, beda cerita. Tapi kalau engkau lihat anak-anak Tuhan di akhir zaman, rumah bapaknya besar di sorga, tapi memilih kamar pembantu. Sebagai orang percaya, seringkali engkau yang berkata seperti ini, Tuhan, tolonglah saya minta rumah Tuhan, yang kecil pun tak apa, petakan juga tidak apa-apa Tuhan. Kemudian diberi rumah petakan, engkau marah-marah. Kok anak raja hidupnya seperti ini? Tuhan menjawab, bukankah ini yang engkau minta? Engkau berdoa, Tuhan, minta jodoh Tuhan, tidak tampan juga tidak apa-apa. Kemudian diberikan jodoh yang tidak tampan, engkau marah-marah lagi. Tuhan, kok dapat yang seperti ini? Kan engkau yang minta seperti itu. Mentalitas orang buangan. Kalau engkau meminta, mintalah yang terbaik. Bapamu marah? Tidak, bukan. Mengapa engkau sering memilih kamar pembantu ini? Ini yang dinamakan mentalitas orang buangan. Saat cucu Raja Saul masuk dalam pembuangan dan tahta kerajaan kakeknya berakhir, bahkan untuk dia duduk makan semeja dengan Raja Daud, Mephibosheth merasa tidak layak. Saya ini anjing, kalau bisa makannya pakai mangkok anjing aja, makan di bawah meja. Tetapi Daud berkata, tidak, engkau cucu Raja Saul, orang yang diurapi Tuhan. Mari makan satu meja, sehidangan denganku. Kau bisa baca di 2 Samuel 9 ayat 6-10. Hari ini bapamu sama berkata seperti ini kepadamu. Mungkin proses pembuangan menghantam engkau bertubi-tubi hari ini. Tapi jangan kehilangan identitasmu sebagai anak raja. Ingat, sesulit-sulitnya hidupmu saat ini, engkau itu anak raja. Satu hal yang pasti yang harus engkau ketahui, bahwa bapamu punya fasilitas kerajaan yang diberikannya kepadamu saat engkau memintanya. Lewat jubah Zakaria ini, engkau akan mentransformasi hidup orang lain. Mungkin engkau mempunyai teman yang mentalitasnya masih orang buangan. Tapi ingatlah, investasi yang paling berharga adalah membangun hidup orang lain. Engkau tidak pernah tahu kapan dia akan berubah. Bisa jadi sekarang engkau duduk di mobil, 5 tahun lagi dia yang duduk di mobil dan engkau jadi supirnya. Ini isi hati daripada Bapa untuk engkau mengubah mentalitas orang-orang di sekelilingmu. Bangun hidup teman-temanmu dan orang-orang di sekitarmu. Mintalah kepada Bapa, Tuhan, aku mau menjadi berkat bagi orang lain sebanyak-banyaknya. Aku akan menolong orang-orang lain di sekitarku. Engkau mulai membantu membangun hidup sahabatmu untuk menemukan permata di antara banyak tumpukan sampah yang ada dalam hidup mereka. Sehingga suatu hari nanti mereka bisa memperdagangkan permata yang ada dalam hidup mereka kepada Tuhan. Mereka bisa memakai talenta hidup mereka untuk memuliakan Tuhan. Saat engkau melakukan ini semua, engkau sedang membantu Bapamu untuk membuat anak-anaknya diubahkan menjadi baru. Lepaskan semua identitasmu, gelarmu, jabatanmu. Itu tidak penting dalam persahabatan. Lepaskan status sosialmu. Yang penting itu, aku mau mengasihi dan membangunmu untuk menjadi rekan sekerja Tuhan. Status bisa berubah, tetapi saat engkau menolong setiap anak-anak Bapa yang mentalitasnya pembantu, maka sebenarnya engkau menolong Bapamu untuk membawa mereka ke meja makan, duduk, dan makan bersama-sama dengan Bapa. Lihatlah dan ingatlah, semua itu diperhitungkan oleh Bapa di sorga. Engkau sedang menciptakan sesuatu yang luar biasa dari orang-orang sekitarmu. Dalam hal ini, engkau menjadi rekan sekerja Bapa untuk menolong anak-anak Bapa dimanapun mereka berada. Yang terakhir, mari saat ini engkau melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari dalam kitab Lukas 1 ayat 39-45. Perikop Maria dan Elizabeth.
Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberikan salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan, dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Maria mengunjungi Elisabet. Elisabet dan suaminya Zakaria tidak pernah tahu tentang masa depan. Mereka tidak pernah tahu tentang segala sesuatu yang akan terjadi dengan jelas. Pada saat itu Elisabet sudah mengandung lebih dahulu daripada Maria. Saat mengandung, perhatikan baik-baik. Yohanes Pembaptis yang ada dalam kandungannya sudah peka duluan. Saat itu Maria sama seperti wanita lainnya, tidak ada yang spesial dalam dirinya. Bahkan di antara sanak saudaranya, Maria ini termasuk miskin. Jadi tidak ada yang spesial dari wanita ini. Tetapi satu-satunya yang spesial adalah mahkota kerajaan yang akan diletakkan di atas kepalanya. Dengar baik-baik, ia tidak pernah tahu saat itu Tuhan Yesus Kristus yang ada di tengah kamu belum hadir dalam wujud manusia, belum datang ke dunia. Tetapi pada saat itu, Elisabet dan Yohanes Pembaptis yang ada di dalam kandungannya punya kepekaan akan apa yang akan terjadi di masa depan. Sekarang seperti saat ini, kalau engkau tahu masa depan dan engkau bisa membaca masa depan, engkau tahu temanmu ini misalnya suatu saat nanti akan menjadi bos besar, apa yang akan engkau lakukan? Mungkin kau pacarin kali ya. Tiap hari engkau main ke rumahnya misalnya, dia mau makan apapun yang enak-enak engkau beri. Engkau buat dia menjadi bos. Kalau lawan jenis, engkau nikahin mungkin. Karena tahu masa depan dia pasti gilang gemilang. Tetapi, apa yang kau lakukan itu salah besar. Yang kau harus lakukan adalah menemukan permata di antara tumpukan sampah. Saat itu pun, Maria penuh dengan sampah. Tetapi lewat Roh Kudus, Elisabet bisa tahu, inilah ibu juru selamat yang akan datang. Elisabet memandang Maria dari sudut pandang yang berbeda, bahkan daripada orang tua Maria sendiri. Bagi orang tua Maria, Maria ini anak biasa, seperti anak gadis pada umumnya. Tapi kalau engkau memiliki jubah Zakaria ini, engkau akan memandang setiap orang dari sudut pandang Tuhan memandang. Di banyak gereja ada yang namanya pembapaan rohani, yaitu setiap orang yang harus meregenerasi generasi yang selanjutnya, dan mereka harus menjadi bapa rohani bagi orang tersebut. Untuk menjadi bapa rohani, seseorang harus mampu melihat setiap potensi yang ada di dalam diri anak-anak didiknya. Orang sekali bersamuel, sekalipun Nabi Samuel, tidak bisa menemukan permata di antara tumpukan sampah. Dia gagal melihat dari sudut pandang Tuhan. Saat Samuel datang ke rumah Isai untuk mengurapi salah satu anak-anak yang ada di rumah itu, untuk diurapi menjadi raja, dia memilih dari sudut pandangnya sendiri. Dia memilih yang tegap, yang kuat, yang ganteng, yang berotot. Tapi Tuhan berkata, bukan itu. Aku sudah menolak dia. Kemudian Samuel mulai diperlihatkan satu persatu anak-anak dari Isai. Sekarang dia mulai melihat dari sudut pandang Tuhan. Dia bertanya, Tuhan yang ini? Bukan. Semua anak-anak itu lewat semua, tapi belum ditemukan. Akhirnya bertanyalah Samuel kepada Isai, apakah ada anakmu yang lain? Dengan muka yang memandang sebelah mata, Isai menjawab, masih ada sih, sedang menjaga domba. Lalu Samuel berkata, bawa kemari. Maka Daud dibawa, dan inilah calon raja Israel. 1 Samuel 16 ayat 1-13. Engkau bisa baca di rumah nanti. Mungkin kamu punya 2 atau 3 orang anak. Yang satu pintar, yang satu bodoh. Engkau mulai sering berkata, engkau tidak seperti kakakmu atau dedekmu. Dia pintar. Mama tidak usah suruh dia banyak belajar, dia pintar. Tapi kamu, aduh, nilainya jelek terus, main terus. Lihat saudaramu nih, belajar setiap hari. Sebagai orang tua, engkau melihat apa yang ada di depan matamu. Engkau tidak pernah tahu bahwa anak yang engkau bilang bodoh ini suatu hari menjadi bos. Sedangkan anak yang pintar hanya menjadi karyawan sepanjang umur hidupnya. Engkau tidak pernah tahu. Pandanglah dari sudut pandang Tuhan. Mintalah pengurapan dan mintalah kepekaan Tuhan. Yohanes Pembaptis melonjak saat ada dalam kandungan Elisabet. Dia tahu inilah ibu Tuhan. Engkau harus punya sudut pandang ini. Mari bangkitkan sebanyak-banyaknya orang. Bangunlah hidup sebanyak-banyaknya teman-temanmu dan orang-orang sekitarmu. Bawalah mereka menjadi rekan sekerja Tuhan untuk makan bersama-sama dengan Raja segala raja. Dan engkau akan saksikan hidupmu penuh kemuliaan Tuhan. Kalau engkau ingin membeli jubah ini, modalnya adalah kerendahan hati dan pengertian.
Oleh karena itu, kalau engkau memiliki kedua persyaratan ini saja, engkau akan mendapatkan jubah Zakaryani, kerendahan hati dan pengertian daripada Tuhan. Saat ini secara roh, Nabi Zakaria juga membawakan benih-benih kerendahan hati. Saat engkau menerima dan menanamnya dan menyiramnya setiap hari dalam hatimu, maka benih itu akan tumbuh menjadi suatu permata. Tanam dalam hatimu masing-masing, dan engkau akan melihat potensi-potensi luar biasa bagi orang-orang sekitarmu dan dari dirimu sendiri. Bersama dengan itu, benih pengertian akan membuat engkau memahami segala sesuatu, dan Tuhan memberikan benih pengertian di dalam hatimu. Belajarlah menjadi suami-suami yang pengertian. Sebaliknya, istri-istri juga menjadi istri yang pengertian. Kalau engkau seorang sahabat, jadilah sahabat yang pengertian. Kalau engkau seorang anak, jadilah anak yang pengertian. Dan kalau engkau seorang orang tua, jadilah orang tua yang pengertian. Sekian sharing firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.